I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan meresensi novel Dylan. Judul novel Dylan, dia adalah Dylanku tahun 1990. Pengarang yaitu Pilih Baik. Tahun terbit 2014. Jumlah halaman 348 halaman. Penerbit Pastel Books. Kota terbit Bandung. Cetakan pertama. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan sedikit sinopsis tentang novel Dylan. Dia adalah Dylanku tahun 1990. Sinopsisnya yaitu kisah cinta seorang gadis remaja bersama seorang pemuda yang dikenal dengan Panglima Tempur. Kisah cinta mereka berawal dari ayah Milea yang seorang TNI Angkatan Darat dipindah tugaskan dari Jakarta ke Bandung, yang mengharuskan Milea, ibu dan adiknya itu harus ikut pindah ke Bandung pada tahun 1990. Nah, saat itu tepatnya di pagi hari Milea berjalan ke sekolah. Kemudian tiba-tiba datang Dylan menghampirinya menggunakan sepeda motor kebanggaan Dylan, dan Dylan menyapanya dan langsung memberi jurus rayuannya, yaitu ramalan bahwa mereka akan bertemu di kantin. Laki yang suka meramal itu berkata bahwa nanti mereka berdua akan bertemu besok di hari Minggu. Pada awalnya Milea acuh dengan lelaki itu, tapi dia merasa terganggu karena setiap hari laki-laki itu selalu saja menghampirinya dan membuat dia senang ketika bertemu dengannya. Milea mencari tahu laki-laki itu. Ternyata laki-laki itu bernama Dylan. Suatu hari Dylan ingin menemani Milea pulang naik angkot. Dylan berbisik, "Milea, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu sore, tunggu saja," kata yang diucapkan Dylan membuat jantungnya berdetak dengan kencang. Milea kaget dengan apa yang diucapkan Dylan. Dengan diam Milea mendengar ucapan Dylan. Saat itu juga Milea teringat dengan pacarnya bernama Benny yang tinggal di Jakarta. Dylan mendekati Milea memakai cara yang unik, romantis dan tak biasa. Karena hal itu Milea terus memikirkannya dan sering memberikan hadiah kepada Milea seperti coklat melalui pos, membawa seorang tukang pijat saat Milea sedang sakit, dan saat Milea ulang tahun Dylan memberi kado sebuah teka-teki silang. Yang lucunya TTS itu ada tulisan "Selamat Hari Lahir Milea. Ini aku persembahkan hadiah untuk kamu, hanya sebuah TTS. Tapi semuanya sudah aku isi. Aku cinta kamu. Aku tidak ingin kamu jadi pusing karena mengisi TTS ini." Seiring berjalannya waktu, Dylan dan Milea pun semakin akrab. Milea tahu tentang Dylan beberapa hal dari temannya yang bernama Wati, sepupu Dylan sekelas dengan Milea. Sekolah Milea mendapatkan kesempatan untuk mengikuti acara cerdas cermat yang diselenggarakan oleh TVRI. Nah, para siswa yang tidak mengikuti lomba boleh untuk memberikan semangat kepada teman-temannya yang mengikuti lomba dengan ikut ke Jakarta. Nah, Milea pun ikut. Dia sudah memiliki rencana untuk bertemu dengan pacarnya, yaitu Benny.
yaitu Benny di Jakarta. Milea lama menunggu Benny yang janji akan bertemu di TVRI. Akan tetapi Benny tidak datang-datang. Pada akhirnya Milea pergi untuk makan bersama temannya, yaitu Wati dan Wanda. Ketika itu Benny datang dengan penuh emosi dan marah melihat Milea makan dengan Nandan. Nandan ini adalah teman sekelasnya. Hubungan mereka kandas ketika itu juga. Dalam beberapa hari, Benny mengajak Milea untuk kembali menjadi pacarnya, tapi Milea menolak penawaran Benny. Akhirnya Milea bertemu dengan ibunya Dilan. Nah, ternyata ibunya Dilan asiknya sama seperti Dilan. Ibunya Dilan pun senang dengan Milea. Jadi ibunya Dilan memberikan dukungannya penuh agar mereka jadian. Akhirnya mereka berdua pun resmi pacaran. Sampai Dilan membuat surat resmi dan disahkan di atas materai yang isinya seperti teks proklamasi hari jadinya Milea dan Dilan. Nah, itulah sinopsis dari novel Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Ceritanya cukup membuat baper orang-orang yang membaca dan juga bisa dijadikan referensi untuk cowok yang mau melakukan pendekatan dengan gebetan. Dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.